Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Febrianti, biasa disebut dengan Ita. NIM saya 2011010065. Perkenalkan juga di sini saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling serta strategi layanan bimbingan dan konseling secara komprehensif atau secara lengkap. Apa sih bimbingan dan konseling atau yang biasa disebut dengan BK itu? Nah, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli secara baik, secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka apa? Untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Terus ada apa lagi? Ada asas-asas dalam BK. Ada apa aja? Ada asas kerahasiaan. Paling penting asas sukarela, asas keterbukaan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, ada asas keterpaduan, ada asas penonaktifan, ada asas keahlian, dan ada asas tangan kanan dan ahli tangan kasus. Nah, terus ada apa lagi? Ada landasan dalam BK. Landasan dalam BK itu apa aja? Ada landasan psikologis BK, dan ada masalah perbedaan individu dan kebutuhan individu. Nah, sebelum itu landasan psikologi BK itu ada apa aja? Yang pertama, masalah perkembangan individu, yang mana setiap individu mempunyai perkembangan ya dan pertumbuhan yang berbeda-beda. Terus ada masalah kebutuhan individu, ada masalah penyelesaian diri, dan ada masalah belajar. Karena apa tadi? Setiap individu mempunyai perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda-beda. Jadi setiap individu itu berbeda dalam dalam penyelesaian diri juga berbeda. Ada yang lebih mudah, ada yang lebih susah, ada yang lebih gampang akrab dengan orang lain juga ada. Terus masalah belajar setiap individu juga berbeda-beda. Ada yang mudah dalam saat membaca itu udah ada paham. Terus ada yang kalau belajar itu harus di tempat sepi. Terus ada juga kalau belajar itu sambil dengerin musik tuh malah lebih paham itu uh, berbeda-beda. Terus yang kedua adalah masalah perbedaan individu. Nah, di sini saya katakan tadi, setiap individu mempunyai perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda-beda. Jadi, kita sebagai konselor harus paham tentang perbedaan setiap individu. Jangan disamaratakan. Terus ada kebutuhan individu. Nah, setiap individu kan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya harga diri setiap orang itu ada beda-beda. Kalau ada orang yang si A, saya punya harga diri yang tinggi, jadi kamu kalau sama aku harus hati-hati kalau ngomong, ada seperti itu. Terus ada kasih sayang. Jadi kita sebagai guru jangan kayak membanding-bandingkan setiap siswa individu tuh, jangan. Karena pokoknya jangan kayak ada yang siswa yang lebih pintar dan ada yang siswa yang kurang pintar. Kita lebih sayang atau kita lebih memperhatikan yang lebih pintar itu tidak boleh, karena akan timbul dari yang lain itu seperti, wah, kok pilih kasih, kok kurang kasih sayangnya, kok nggak disamaratakan sama kami, apa gara-gara kami nggak pintar, kayak gitu pasti itu ada. Terus dibutuhkannya setiap individu itu juga berbeda-beda. Nah, proses perkembangan setiap individu itu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Di mana proses ini yang memengaruhi perkembangan setiap individu. Nah, peran BK itu apa sih? Nah, peran BK atau bimbingan dan konseling ini adalah membantu para siswa dalam proses perkembangannya. Ingat, peran BK itu adalah membantu. Kita harus membantu. Nah, selanjutnya masuk dalam materi strategi layanan bimbingan dan konseling secara komprehensif atau secara lengkap. Nah, ada strategi layanan dasar bimbingan. Ada beberapa dasar.
Nah, yang satu, bimbingan klasikal, 2, bimbingan kelompok, 3, bimbingan berkolaborasi dengan guru, mata pelajaran atau wali kelas, terus berkolaborasi, bekerjasama dengan orang tua. Yang kedua, strategi layanan responsif, yaitu ada apa aja? Konsultasi, konseling individual atau kelompok, terus referral atau rujukan atau adik tangan, terus bimbingan teman sebaya atau peer guidance or peer facilitation. Terus ada lagi apa lagi? Ada strategi layanan perencanaan individual. Ada apa aja? Penilaian individual atau kelompok, terus ada individual or small group assignment. Terus ada lagi strategi untuk dukungan sistem perkembangan profesional manajemen program. Kita akan bahas satu-satu. Termasuk dalam strategi layanan dasar bimbingan. Ada apa aja sih kayak tadi saya sebutkan, bimbingan klasifikasi itu saya akan jelaskan. Dalam melaksanakan layanan bimbingan konselor kepada para siswa, ini dengan terjadwal. Di dalamnya seperti layanan orientasi dan informasi beberapa hal. Nah, beberapa hal ini contohnya dilakukan pada awal pelajaran, orientasi. Dalam orientasi ini seperti umumnya kayak dalam pada awal pelajaran yang diperuntukkan bagi para siswa baru sehingga memiliki pengetahuan yang utuh tentang sekolah yang dimasukinya. Pada siswa yang diperkenalkan tentang beberapa hal yang terkait dengan sekolah seperti kurikulum, personal atau pimpinan pada guru dan staf administrasi. Jadwal pelajaran, perpustakaan, laboratorium, tata tertib sekolah, jurusan atau SLTA, kegiatan ekstrakurikuler, dan fasilitas sekolah lainnya. Sementara layanan informasi merupakan proses bantuan yang diberikan pada para siswa tentang berbagai aspek kehidupan yang dipandang penting bagi mereka, baik melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak maupun elektronik seperti buku, brosur, terus majalah dan internet. Layanan informasi untuk bimbingan klasikal dapat mempergunakan jam pengembangan diri agar semua siswa terlayani. Kegiatan bimbingan klasikal perlu terjadwalkan secara pasti untuk semua kelas. Nah, terus yang kedua, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu konselor memberikan layanan bimbingan kepada siswa ini dibagi kelompok-kelompok kecil seperti 5 sampai 10 orang. Contoh diskusi tentang kebutuhan atau minat para siswa atau yang bersifat umum. Yang ini yang tidak rahasia seperti cara-cara belajar yang efektif, terus kiat-kiat menghadapi ujian, terus dan mengelola stres. Layanan bimbingan kelompok ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan atau perilaku baru yang lebih efektif dan produktif. Nah, berkolaborasi dengan guru mapel atau wali kelas. Itu seperti apa? Program bimbingan akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak, ya kan? Yang dalam hal ini khususnya para guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa atau seperti prestasi belajar, kehadiran dan pribadinya siswa itu tersebut, membantu memecahkan masalah siswa dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Terus aspek-aspek itu ada diantaranya ada satu, menciptakan sekolah dengan iklim sosio-emosional, kelas yang kondusif bagi belajar siswa. Yang kedua, memahami karakteristik siswa yang unik dan beragam. Yang ketiga, menandai siswa yang diduga bermasalah. Yang keempat, membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedial teaching. Yang kelima, mereferral atau mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Terus yang keenam, memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang kerja yang diminati siswa. Terus yang ketujuh, memberikan informasi tentang kaitan Terus yang ketujuh, memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan sehingga dapat memberikan informasi yang luas secara siswa tentang dunia kerja
atau tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan prospek kerja lainnya. Terus yang